Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semua. Jumpa lagi dengan saya Siti Solihah SPD, JGP Angkatan ke-9 dari Kabupaten Tulungagung. Perkenankan, di sini saya akan menyajikan pemaparan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tulungagung, saya difasilitatori oleh Bapak DRS Haji Subaidi MMPD beserta pengajar praktek saya Ibu Yulia Krisnawati SPD. Bapak Ibu guru hebat, semua upaya yang kita lakukan dalam konteks pendidikan bukan hanya kita rencanakan dengan cermat, namun juga harus sebesar-besarnya ditujukan untuk mengembangkan potensi anak. Dalam melakukan pembelajaran, kita bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid, di mana setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik yang memiliki berbagai keragaman yang berupa: 1. Latar belakang keluarga. Murid-murid kita berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Yang kedua, kemampuan memahami bahasa yang digunakan. Murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain. Yang ketiga, kemampuan menguasai keterampilan yang akan digunakan. Murid-murid yang bosan karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuknya. Yang keempat, kemampuan dasar untuk prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari. Di sini murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan, namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Selanjutnya, kondisi emosional. Ada juga di sini murid-murid yang kita punyai, yaitu hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Dan yang terakhir adalah kesulitan belajar. Murid-murid yang memiliki kesulitan belajar itu harus kita perhatikan betul-betul agar mereka bisa mendapatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri adalah yang pertama, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran secara jelas. Maksudnya, bukan hanya guru saja yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Di sini bagaimana cara kita sebagai guru menanggapi kebutuhan belajar murid. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda atau cara yang berbeda ataupun penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Di sini kita harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur
struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Tujuan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Di sini bagaimana kita sebagai guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction is Missing Ability Classroom menyampaikan bahwa kebutuhan belajar murid itu dikategorikan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian kita sebagai guru harus mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas atau aktivitas. Yang keenam, berbicara dengan guru kelas sebelumnya. Yang ketujuh, membaca rapor dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Dan masih banyak lagi cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Di sini kita harus mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan di mana peserta didik berada. Yang kedua, cara kita sama seperti mengoperasikan tombol equalizer, di mana kita akan menggeser-geser tombol tersebut menyesuaikan dengan tepat untuk berbagai kebutuhan belajar murid. Dan tombol ini sebenarnya menggambarkan beberapa perspektif yang dapat kita gunakan untuk menentukan tingkat kesiapan siswa. Seperti yang dikatakan oleh Tomlinson, mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat Anda mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Tombol equalizer ini juga menggambarkan beberapa perspektif. Kita bisa melihatnya dari sini, yaitu contoh perspektif kontinum yang telah diperkenalkan oleh Tomlinson. Yang pertama yaitu bersifat mendasar, bersifat transformatif. Saat murid dihadapkan pada sebuah ide yang baru yang mungkin belum dikuasainya, mereka akan membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, tidak bertele-tele untuk dapat memahami ide tersebut. Mereka juga akan perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide tersebut. Yang kedua, konkret abstrak. Di lain kesempatan, guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan beragam alat-alat bantu berupa benda
murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang berabstrak, sehingga mereka mungkin mulai dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga, sederhana kompleks. Beberapa murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksasi pada satu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada satu waktu. Yang keempat, terstruktur dan terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid-murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci, di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Sementara mungkin murid-murid lainnya sudah siap untuk menjelajah dan menggunakan kreativitas mereka. Tergantung mandiri. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa murid kita dapat belajar berpikir dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin seorang anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lainnya. Dengan kata lain, beberapa murid mungkin akan siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Yang keenam, lambat cepat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak lebih cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Tetapi di lain waktu, murid yang sama mungkin akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang lain untuk mempelajari topik yang lain. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran berbasis minat adalah: 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan sebagai jembatan untuk mempelajari yang kurang dikenal. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk selanjutnya, yaitu profil belajar murid, berkaitan dengan bagaimana cara belajar yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pada profil belajar murid ini juga mengenai pemilihan tempat untuk belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Yang ketiga, preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, di mana belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, dan lain sebagainya. Yang kedua, auditory, belajar dengan cara mendengarkan, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, belajar sambil mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuhnya, terus kegiatan hands on, dan sebagainya. Mengingat murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya belajar. Faktor yang selanjutnya yaitu preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia, yaitu visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, natural, logis, matematik. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.